Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Abdelanti. Ini adalah Maluku Tenggara dengan ibu kota yang berada di Kabupaten Langgur. Indah bukan? Ya, namun daerah tersebut melewati banyak perjuangan dan pergulatan yang panjang. Terbentuknya Maluku Tenggara terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1952 tertanggal 12 Agustus 1952. Pada April 1951, terjadinya separatis Republik Maluku Selatan, memproklamirkan dirinya sebagai negara merdeka. Dengan wilayah kekuasaan mencakup seluruh daerah Maluku Tengah dan Tenggara, hal tersebut membawa dampak yang besar bagi keamanan negara khususnya stabilitas pemerintahan di Maluku. Pada bulan April 1951, seluruh anggota DMS dari Maluku Tenggara diundang ke Ambon untuk mengadakan sidang membahas masalah aktual yang terjadi karena kondisi saat itu tidak memungkinkan. Setelah melakukan banyak perundingan, maka pada akhir bulan November sampai awal Desember 1951, Gubernur Maluku mengadakan kunjungan kerja. Akhirnya ditetapkan suatu keputusan politik yang penting, yaitu pembubaran daerah Maluku Selatan dan pembentukan daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Tak berhenti di situ, terjadi konflik pada tahun 1999 di Maluku, yakni adanya target kekerasan untuk para pendatang Muslim dari Bugis, Buton, dan Makassar. Konflik ini diperparah dengan adanya rumor seperti simbolan keagamaan, masjid diserang maupun gereja. Puncak konflik ini adalah pembantaian Tobelo dan serangan terhadap gereja Silo yang berada di tengah pusat kota. Sementara itu, pada hari yang sama, umat Muslim di Masjid Desa Tobelo terbunuh hampir 800 orang oleh umat Kristen. Dan akhirnya pemerintahan pusat memulai perundingan damai antara kelompok Muslim dan Kristen pada Februari tahun 2002. Rumit bukan perjuangan masyarakat dan pemerintah untuk mempertahankan wilayah Maluku. Selanjutnya, Dena selaku rekan saya akan memperkenalkan makanan khas Maluku. Nah, selanjutnya ada beberapa pakaian khas Maluku Tenggara nih. Yang pertama ada kebaya dansa. Pakaian adat kebaya dansa biasanya dipakai pada waktu pesta rakyat oleh lelaki, sedangkan wanita memakai pakaian rok. Bentuknya seperti kemeja leher bundar yang tidak memakai kancing. Yang kedua adalah baju cele. Pakaian adat ini banyak didasarkan dari adat Ambon. Baju cele ini biasanya dipakai dalam upacara-upacara adat di Maluku, seperti acara pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, pasta pela, dan lain-lain. Baju cele adalah kain kebaya yang dikombinasikan dengan kain salele di pinggang. Motif baju cele bisa berupa garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Selanjutnya ada pakaian nonarok. Pakaian nonarok dari Maluku ini berupa kebaya putih tangan panjang dengan lengan kencing dari jenis kain brokat halus dengan motif kembang kecil-kecil warna merah atau oranye. Pakaian adat dari Maluku berikutnya adalah pakaian adat Baniyang putih. Pakaian tradisional ini tepatnya berasal dari Maluku bagian tengah dan hanya dikenakan oleh para kaum pria Maluku. Pakaian tradisional Baniyang putih merupakan busana kemeja dengan bagian leher berbentuk bulat dengan dilengkapi aksesoris kancing berwarna putih. Pakaian ini cenderung digunakan sebagai pakaian dalaman jas. Pakaian adat Manteran Lamo merupakan pakaian adat khas Maluku yang hanya diperuntukkan khusus bagi para sultan Maluku. Pakaian ini dilengkapi dengan hiasan bordir dan pernak-pernik berwarna emas pada bagian ujung lengan tangan, bagian leher, bagian saku lutut luar. Lalu yang terakhir ada pakaian adat Kimun Gia, merupakan salah satu kebaya khas Maluku. Sama halnya dengan Manteran Lamo, pakaian ini secara khusus hanya diperuntukkan bagi perempuan dari keluarga kerajaan atau kerabat perempuan kerajaan Maluku. Pakaian tradisional adat Maluku jenis kebaya Kimun Gia ini
dibuat dari bahan kain satin dengan warna terang. Penggunaan warna terang sebagai lambang dari jiwa muda yang dimiliki masyarakat Maluku. Beach with very soft sand. The beauty of its nature. An island with their friendly people. Cay Island, Southeast Maluku.